Ngopi teman-teman. Bismillah. Duduk yang korupsi itu JJB. Oh iya. Penasaran gimana? Selamat siang teman-teman ya. Assalamualaikum. Kali ini kita membahas trombel. Itu yang penyerangan Israel juga tuh palsu ya, cuman isu doang ya itu mah. Rombongan belajar Dapodik ya. Karena udah lewat itunya, biasanya. Oke, teman ya, banyak ya yang itu lari-lari gitu. masih bingung ya Kayak lagi syuting film. perihal Sekarang kan udah canggih-canggih ya. rombongan belajar, Kayak gitu buat film-film kan entah itu dari siswanya maupun dari jumlah rombongan belajarnya ya. Sebenarnya yang digarisbawahi ini adalah siswa ya. Siswa kalau sedikit otomatis rombongan belajarnya itu sedikit atau kelasnya kecil ya. Nah, secara umum itu jumlah siswa per kelas memiliki batasan. Jadi makanya kalau di sekolah negeri jumlah siswanya itu lumayan cukup banyak ya. Tapi tetap itu dibatasi ya. Dan jumlah rombel diatur berdasarkan rasio. Nah, ini ada perhitungan ya. Berdasarkan rasio jumlah siswa dan jumlah kelas yang diizinkan. Oke. Berdasarkan Dapodik versi terbaru, jumlah rombongan belajar rasio itu untuk SD itu 6 ya, 6 untuk rombongan belajarnya 6 sampai 24. Jumlah maksimum peserta didik per rombongan belajar itu sebanyak 28 untuk SD ya. Jadi bagaimana contoh studi kasusnya ya? Misalkan gini, saya bacakan. Terdapat siswa baru sejumlah 150 di kelas 1 atau calon kelas 1. Kemudian bagaimana perhitungan rombelnya mengikuti Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Ada Permendikbudnya. Bagaimana caranya Pak untuk menghitung rasio rombel ya? Jadi yang pertama 150 siswa ini dibagi 28 karena maksimal untuk rombel di SD itu 28. Maka didapat 5,34, artinya dibulatkan menjadi 6 rombel ya. Jadi 6 rombongan belajar dari 150 siswa. Artinya ini minimal ya. Adapun jumlah rombel maksimal sampai 24 ya. Biasanya kalau di sekolah-sekolah negeri SD negeri itu yang di perkotaan juga banyak banget ya siswanya ya. Bahkan bisa sampai kelas 1A, 1B gitu ya, atau 1C dibagi 3 gitu ya. Maka jumlah rombel maksimal yang diperbolehkan untuk kelas 1 sejumlah 6 rombel. Nah, nih jadi dari 150 siswa ini hanya bisa dibentuk menjadi 6 rombel. Untuk SMP, SMA tentunya beda lagi.
Kita sekarang masuk ke SMP. Untuk SMP jumlah rombel gitu ya, langsung ke siswa dalam satu kelas itu berjumlah paling sedikit atau minimal ya. Minimal 20 peserta didik atau 20 siswa untuk jenjang SMP ya. Minimal 20 siswa dan paling banyak 32 siswa. Paling banyak 32 siswa, maksimal 32 siswa. Jadi rentangnya 20 sampai 32 siswa per kelas rombel. Untuk SMP ini berdasarkan Permendikbud nomor 17 tahun 2016. Tapi Salman, kalau nggak ada istilah itu kondusifnya ya? Apa? Kemudian untuk SMA bagaimana? Untuk SMA paling sedikit hampir mirip dengan SMP, 20 ya. Minimal 20 SMA, maksimalnya adalah 36 per kelas gitu. Jadi kalau ada satu kelas di SMA jumlahnya adalah 40 atau 38, 39, maka itu sudah gemuk ya. Perlu dipecah ya. Sama untuk cara menghitung rasionya sama seperti tadi SD. 2 tahun ya? Gitu ya teman-teman ya. Programnya tuh. TK, AKB ya? Iya. Kan SD 7 tahun ya? Apa 6? Yang usianya. Ya, yang 6 tahun juga ada. Sambil ngopi ya Bapak Ibu ya. Ngopi nih. Kita sedang ngopi kopi susu ya. Kalau laki-laki itu lebih ke 7. Ada yang 8. Karena kan Selamat siang. sesuai anaknya ini psikologi anaknya itu. Selalu yang ditanyakan ya di beberapa tempat nggak apa-apa, tapi ya saya juga sangat senang ya karena Bapak Ibu masih semangat ya menanyakan perihal penarikan data kapan ya. Maaf, penarikan data kapan. Kemarin itu penarikan data udah tahap 6. Penarikan data info GTK teman-teman bisa dihitung. Jadi setelah Bapak Ibu sinkronisasi data pada Dapodik, maka hitung 2 pekan. Hitung 2 pekan itu normalnya 2 pekan. Normalnya 2 pekan. Biasanya sampai lebih dari 2 pekan, bahkan bisa kurang dari 2 pekan ya. Ada yang sampai 3 hari kalau lagi antriannya lagi kosong ya mungkin ya. Ada yang 1 pekan dan ada yang 2 pekan. Rata-rata 2 pekan itu biasanya Sabtu ya penarikan datanya itu. Jadi bagaimana hitungnya? Setelah melakukan sinkronisasi data di Dapodik, maka nanti 2 pekan dari itu kita bisa hitung itu waktu penarikan data kita. Semakin banyak perubahan data pada Dapodik ya, maka semakin lama data akhir yang kita harapkan untuk ditarik atau ditampilkan di dalam info GTK. Ya Bapak Ibu ya, perhatikan ya. Saya ulangi, semakin banyak perubahan data pada Dapodik dan dilakukan sinkronisasi, maka semakin lama pula kita melihat hasil tampilannya di info GTK. Jadi penarikan data berdasarkan sinkronisasi ya. Setiap sinkronisasi itu menghasilkan satu file. Sehingga pusat tinggal mendownload file kita ya, file dari internal Dapodik, kemudian diproses, divalidasi secara sistem. Nanti 2 pekan yang akan datang lagi akan narik lagi data yang kita ubah gitu ya. Makanya untuk sinkronisasi data itu diupayakan jangan terburu-buru. Lebih baik dioptimalkan dulu, didiskusikan dulu supaya sekali klik ya, sekali upload. Nah, entah itu ada lebih dari 1 guru yang datanya diubah
jangan dulu di-upload ya. Cari dulu permasalahan supaya nanti sekali upload bisa bareng-bareng datanya ditarik. Pak Ogi, selamat siang Pak Ogi. Ogi saya guru tunggal PJOK 3 Rombel. Oke. 9 JP. Dapat 9 JP ya Pak, berarti 3 jam per kelasnya. Ditambah tugas tambahan ekuivalen 5 JP. Baik. Jumlah total 14 jam. Apakah valid Pak? Ya, jadi untuk Bapak sendiri ini karena guru tunggal kemudian rombel kecil ya. Guru tunggal rombel kecil itu masuk kategori A4 A5. A4 A5 gitu ya. Itu dikhususkan guru tunggal dan memiliki jumlah rombongan belajar terbatas ya, minim ya dikarenakan kurikulum. Maka tambahan ekuivalen 5 JP menurut saya udah optimal. Jumlah 14 JP itu bisa valid. Kemudian ya selamat siang ya. Sini ada Buriko Kenshin. Ini Pak Riko atau Buriko ya, mohon maaf ya. Riko Kenshin, selamat siang juga. Saya guru tunggal prakarya, oke. Di SMP. Kemudian mengajar di daerah khusus tertinggal. Nah, ini 3T ya. Di daerah 3T dia memiliki untuk daerah khusus 3T ini berbeda dengan bukan daerah tertinggal atau daerah 3T ya. Ada kekhususan baik itu dari regulasinya gitu ya. Catatan masalah pada info GTK ideal 1 existing 2 1 existing oke. Jadi yang idealnya 1 terbaca oleh sistem guru di sekolah tersebut hanya 1, tetapi yang eksis itu 2 guru kelas 7 dan 8 tidak terbaca linear, padahal dapodik mapel diberikan prakarya bukan SBP. Mohon petunjuk Pak, apakah ada kemungkinan ada guru yang diberikan mapel SBP oleh operator sehingga terbaca 2 guru prakarya? Kemungkinan ya, karena masih ada juga yang arisan ya, arisan kelas, arisan mata pelajaran. Jadi satu mata pelajaran itu setelah disinkronkan dihapus lagi dan diisi oleh guru yang baru yang belum linear, atau baik kelasnya maupun mata pelajarannya, itu namanya arisan. Nah, ini datanya akan ganda di pusat gitu ya. Terbaca 2 guru pasti gitu ya. Ditanyakan lagi, dicek lagi Bu Riko ya. Tetapi untuk SBP kemarin juga di tahap ke-6 itu sudah diakomodir ya. Sudah diakomodir oleh admin ya untuk penarikan data gitu. Biasanya kalau informasi lebih dari 1 guru itu bukan existing ya. Nah, ini barangkali saja ini dilakukan 2 kali sinkronisasi data pada 1 mapel dengan guru yang berbeda gitu ya. Sebenarnya kalau sudah ada yang terbit SKTPG itu nanti terkunci gitu ya. Tapi bisa aja dipaksa ya. Dapodiknya diinstal lagi yang baru dengan refill yang baru gitu. Tapi nanti bermasalah di pusatnya. Pak Chandra, terima kasih Pak Chandra. Selamat siang Pak. Saya guru PJOK SD, saya berdua di satu sekolah guru AA. Oke, di satu sekolah.
si guru A sudah valid dan cair, oke. Namun saya belum, dan saya hanya mendapatkan sisa 12 jam dan non induk 6 JP, berarti 18, dan sudah menambahkan tugas tambahan P5, oke, 6 jam, berarti 12 24. Apakah bisa valid Pak? Namun sampai saat ini belum ada penarikan data Pak. Nah, ini kapan terakhir disinkronisasinya ya Pak Chandra? Kalau melihat ini dia masuknya ke kategori A2 ya. Itu kategori A2 non induk 6 jam tambahan 6 jam, itu valid Pak, insya Allah Pak. Penarikan datanya setelah Bapak melakukan sinkronisasi data ya. Jadi rata-rata penarikan data itu dilakukan dalam kurun waktu 2 pekan setelah penarikan data. 2 pekan bisa dihitung ya dari terakhir sinkronisasi data oleh petugas operator, petugas dapodik maksudnya. Antum Irfan, emang kalau mudik berapa lama perjalanannya? Nah hitung tuh pulang Oke. pagi itu 1 Ada yang pekan. bertanya juga kepada saya melalui Facebook ya, kolom komentar tentang Gitu. Tapi apakah kembali lagi, makanya nih mikir valid tuh, jika menyesuaikan jadwal dalam kapal. satu rombel Nah, hanya itu terdapat 3 pekan tuh kayaknya pas kurang tuh. dari 10 siswa gitu ya. Maksudnya 3 pekan tuh kayaknya pas Oke. sambil nunggu jadwal kapal berikutnya. Nah, Itu pun kayaknya 3 jadi pekan. itu bakalan jawabannya ada tidak valid ya bakalan kalau rombelnya masuk. itu siswanya hanya misalkan 3 ya atau bahkan 5. Kenapa? Karena minimal satu rombel itu adalah 20 untuk SD gitu ya. Tapi anak udah pernah bawa kan? SMP Sama sekali belum. 20 siswa untuk tingkat SD gitu ya. Jadi nanti nggak bakal valid ya. Solusinya gimana? Biasanya sekolah-sekolah seperti ini kalau memang dia belum memiliki surat izin operasional itu akan di merger ya, di merger dengan sekolah yang sudah berdiri, yang sudah Imam gitu. ada operasionalnya. Imam di mana? Kalau memang sekolah tersebut juga sudah ada operasional, di maka Rayon, iya, tempat tani Sabtu Ahad. mau bagaimanapun ya, Lumayan ya kalau itu ya, kalau di kita ya Ya, nggak bisa kalau valid ada- selamanya pas kalau sana, siswanya orang tua sedikit kadang mikir, gitu ya. jangan kesini kalau seperti itu, maksudnya di sini nggak dapat duit. Nah kadang mikirnya gitu, kalau di sana nih di sana. Kecuali kalau Kayak kemarin gua satu ada- kelas saya hanya lihat. 20 ya, itu valid dengan minimal, batas minimal gitu. Jadi aneh kayaknya harus. Kalau siswanya maksain hanya yang 3, ini nih 5, berangkat gitu. kemudian 9 itu nggak bakal valid ya selamanya, Aneh, Jangan tidur biar waktunya nggak kebuang. karena minimalnya itu adalah tidak. 2 Ngapain tidur? 20. Soalnya kalau aneh jadi aneh share ke antum, mudah-mudahan pas jadwal kapalnya tuh. Aneh fotoin ikan-ikannya. Ya, Oh, jadi iya. Pantainya. Atau punya YouTube nggak? SD, SMP, SMA itu 20 ya minimal, batas minimal per rombelnya Pertama kali. gitu. Harus diabadikan itu. Kali dulunya kayak gitu. Boleh beroperasi, Paling boleh foto-fotoin secara aja. real ya, di lapangannya boleh mau 5 siswa juga kalau kelas kecil ya, 15 siswa, tapi tidak bisa masuk ke dalam sistem dapodik. Kalau cuma lewat video call tuh ke orang tua kayak Paling siswanya di merger ya untuk mendapatkan dana bosnya gitu, diikut sertakan ke sekolah terdekat gitu ya. Biasanya kayak gitu, minta surat ini dari pengawas dinas ya. Ini bermasalah kalau siswanya hanya 20 ya. Siswanya kurang dari 20 itu sangat bermasalah sekali pada dapodik ya Bapak Ibu ya. Ini gimana Pak, gua ngeprint macet? Tuh kan? Iya kan? Nah, berbeda halnya untuk SMK Bapak Ibu guru ya.
SMK itu hanya 15, minimalnya 15 sudah bisa running ya. Sudah bisa running dan itu sudah diakui kalau SMK 15. SD, SMP, SMA itu minimal 20 secara sistem dapodiknya gitu. Iya Bang Chandra ya. Valid Bang. Jadi Bang Chandra dicoba sinkronisasi ya. Kemudian kalau sudah ditunggu selama 2 pekan dari sekarang, dari waktu sinkronisasi, insya Allah valid karena udah memenuhi persyaratan untuk untuk Bang Chandra. Upi, atau bukannya udah kan kemarin yang kata Atun PP kemana? 12 linear, 12 JP mapel linear ditambah non induk 6 jam ditambah TTLE 6 jam sehingga itu terhitung 12 JP insya Allah linear. Yang antum ini apa? Ini yang antum. Tapi di sini kalau jasa ya ada jawabannya di kesini kan. Ya, selamat siang ya. Perpindahan. Oh. Ya. Kalau sedangkan ke Kakak Ata Zen Makani dan Kak Fahreza ya, Bapak Ibu Guru, serta Kak Nirwani ya, selamat siang semuanya. Kita lanjutkan ya, karena ini kita sedang santai di unit ya, di sini sedang melaksanakan PAT ya, kelas 12 sudah ujian, jadi sudah di rumah ya, sedang masa-masa free ya. Kalau untuk kelas bawah SMA kelas 10 kelas 11 sedang melaksanakan PAT sehingga sudah pada pulang jam segini, tidak ada KBM ya. Baik, saya bacakan lanjut ya Bapak Ibu Guru yang diberikan rahmat ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu Ata Zen Makani, guru mapel TIK di kurikulum 13, oke, jamnya 15. Ditambah tugas tambahan piket, PKG dan guru tunggal 3 rombel. Apakah valid? tapi antum nggak ada namanya. Piket itu 1 hari 1 jam Bu Ata ya. PKB 2 dan guru tunggal 3 rombel. Nah ini 3 rombel berarti rombel kecil. Pertanyaannya yang sama juga untuk guru BK dengan JJM 15 dan tugas tambahan wali kelas. Untuk guru tunggal itu mudah ya Bu Ata ya. Guru tunggal itu yang pasti dia sudah mendapatkan jam yang linear minimal 6 jam sampai 12 jam kalau dia linear, ditambah dengan TTLE saja ya. Kalau nggak ada TTU, TTLE saja dioptimalkan. Itu ya. Insya Allah itu bakal linear Bu Guru ya. Mapel TIK ini kayaknya di kurikulum 13 ya. Saya juga di sini mapel TIK kelas 12 itu kurikulum 13. Hitungannya dia berbeda gitu ya dalam sistem dapodik ya kalau saya lihat ya. Jadi mapel TIK kurikulum 13 tuh jadi seperti halnya guru BK ya. Jadi bimbingan ya. Aturan itu bimbingan. Dalam kurikulum 2013 untuk mata pelajaran TIK diubah menjadi bimbingan TIK ya. Baik itu di SMP, di SMA atau di SMK. Guru BTIK, jadi biasanya disebutnya itu BTIK ya. BTIK tetap diakui memiliki jam mengajar dengan syarat nih ya. Jadi ada persyaratannya Bu Ata ya. Harus membimbing minimal 150 siswa. Nah itu 150 siswa ini bisa memenuhi beban kerja 24 jam per minggu. Gitu ya. Minimal 150 siswa. Kalau kurang itu nggak bakal diakui ya. Jadi kalau ada 150 atau bahkan lebih maka dianggapnya 24 CP.
Guru BK juga sama ya. Guru BK kalau siswanya kurang dari 150 itu masih kurang dari 24 jam. Perlu ada tugas tambahan. Tugas tambahannya bisa yang ekuivalen ya, tugas tambahan lain. Atau diberikan jabatan oleh kepala sekolah berupa tugas tambahan utama. Ya, misalkan wakil kepala sekolah. Kalau di SMP, di SMA, SMK itu ada wakil kepala sekolah. Kalau di SD tidak ada tugas tambahan utama ya. Jadi hanya ada jabatan kepala sekolah dengan tugas tambahan lainnya itu ada. Gitu. Kemudian apalagi TTU selain wakil kepala sekolah. TTU selain wakil kepala sekolah itu ada misalkan kepala laboratorium, kepala perpustakaan. Ya, nah itu juga TTU memiliki pemenuhan jam 12 ya, 12 JP gitu. Oke, kita lanjut. Bu Fahreza ya, terima kasih banyak. Selamat siang. Kita ngopi. Ini bukan kopi. Ini kopinya itu teh ya. Ini kopi dulu, Bu Guru. Bismillah. Selamat siang Pak, selamat siang kembali. Saya kode 13 dari Pertama Info GTK. Waduh, kok bisa? Sudah perbaikan dari dinas karena salah nama. Oke, salah nama di satu huruf. Nomor rekening sudah sesuai. Oke. Berarti nama rekening ya. Ini berkaitan dengan rekening. Tanggal 22 Info GTK sudah ada perubahan keterangan, semua sudah konfirmasi ya, padahal saya belum konfirmasi. Berarti ada kemudahan dari dinas ya. Itu di bypass, istilahnya di bypass. Dinas ingin meminta menolong guru-guru yang kesulitan. Nama dan nama masih salah. Oh, masalahnya nama masih salah di satu huruf. Oke. Pagi ini sudah berubah di kode 16, akan tetapi dalam rekening ada peringatan tanda seru. Sana. Bukan manajemen ya? Iya. Ada peringatan tanda seru, segera perbaikan, mohon pencerahan. Iya. Informasi berikut itu Bu Guru ya, sampaikan kembali ke operator dinas ya. Siapa? Simtun. Jadi bukan petugas dapodik sekolah, kasihan ya. Jangan membebani terus-terusan ke petugas dapodik di sekolah. Jadi kita sendiri guru menghadap ke dinas ya, dengan membawa bukti. Nah, ini buktinya di print out dulu ya Bu ya. Walaupun menurut Ibu sudah ada yang melakukan konfirmasi padahal kita nggak melakukan ya, tetapi masih ada kekeliruan. Nggak apa-apa, itu tugas kita ya. Perbaikan data, laporkan saja info GTK-nya di print out. Kemudian langsung ketemu petugas layanan Simtunnya, Sistem Informasi Manajemen Tunjangan Guru. Kemudian selamat siang ya, ini ada Bu Nirwani. Saya main ambil jam keluar. Saya main ambil jam tidak bisa karena Kepsek tidak memberi. Oh ya. Saya main ambil jam keluar. Tidak bisa karena Kepsek tidak memberikan izin. Padahal 18 JP guru bahasa Indonesia cuman ada 3 kelas sekolah, 1 atap, satap ya. A2 mau minta jam keluar tapi tidak ada izin. Oke. Ada 3 kategori untuk A2 Bapak Ibu ya. Oke. Ada pilihan ya. Saya cek dulu ya. Nah, untuk kategori A2 tidak perlu, kalau misalkan kepala sekolah melarang, maka ibu guru bisa memilih alternatif yang keduanya gitu ya. Bisa memilih alternatif yang keduanya. A2, kode A2. Kode A2 itu ada tiga ya kalau nggak salah ya. Yang pertama itu
Nah, kode A2 bisa menambahkan TTU 12JP gitu ya, kode A2 yang pertama pilihannya. Yang kedua bisa menambah TTLE 6JP tanpa non induk. Oke, ini beda dengan A3 kalau A2 ya. Kemudian yang ketiga, pilihan yang ketiga tugas tambahannya non induk 6JP ya. Jadi ada 3 ya tugas tambahan untuk A2, kategori A2. Yang pertama TTU 12JP cukup ya, pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua TTLE 6JP. Pilihan yang ketiga itu adalah non induk ya 6JP. Jadi kalau misalkan pilihan yang ketiga nggak bisa non induk, maka ibu bisa ada 2 pilihan lagi, TTU atau TTLE, tapi jangan digabung ya. Kalau sudah TTU ya sudah satu aja. Kalau sudah TTLE nggak apa-apa, memang aturan seperti itu, makanya insya Allah valid ya. Untuk Bu Nirwani, sekiranya tidak diberikan izin oleh kepala sekolah untuk menambahkan jam tambahan di non induk, jadi bisa menambahkan TTU atau TTLE. Siapa yang bertanggung jawab? Ya kepala sekolah ya. Diskusi dengan kepala sekolah, kenapa tidak diizinkan non induk? Maka solusinya dari bapak juga ya, dari ibu juga, dari ibu kepala sekolah, dari bapak kepala sekolah, bisa berupa jam ekskul. Jadi pembina ekskul gitu ya, 3 kelas 6 jam, pembina pramuka, pembina PMR, pembina OSIS ya, seperti itu. Untuk TTLE P5 saya di sekolah induk betul ya, semua tugas tambahan itu dilakukan atau dibuatnya di sekolah induk, bukan di sekolah non induk. Ini lanjutan dari Bu Nirwani. Wakil kepala sekolah sudah tidak ada tersisa. Oke Bu ya, sekiranya ibu ada di unit SMP, jika menggunakan Dapodik terbaru 2025C, maka wakil kepala sekolah bisa berlaku 3 ya. Kalau ibu mengajar di SMA, maka 4 wakil kepala sekolah gitu. Tambahkan 1 lagi minta ke kepala sekolah tugasnya. Oke Bapak Ibu ya, saya kira cukup ya. Nanti saya baca dan saya buatkan video saja ya untuk komen-komen yang lainnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan atas kunjungannya ya. Terima kasih banyak juga atensinya. Semoga apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu semuanya bisa membuahkan hasil ya, itu validasi info GTK dan penarikan data secepatnya supaya bisa SKTPG. Setelah SKTPG urutannya ada SPM, surat perintah. Setelah SPM ada SP2D. Setelah SP2D tunggu 2 pekan, maka nanti klunting insyaallah taala. Baik, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.